Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 6 November 2025. Dan tentunya bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Tentu beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini, maka dari itu beberapa headline kemudian juga rubrik dan halaman akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Langsung saja di halaman utama kita Tribuners, hadir headline utama yang dinyatakan oleh Yusuf Kalla bahwa jangan main-main ini Makassar. Jangan main-main ini Makassar, tegas founder Kalla Group M. Yusuf Kalla di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu 5 November 2025. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini meminta agar tidak ada pihak mencoba-coba mengusik lahan proyek properti milik PT Haji Kalla di seberang Trans Studio Mall Makassar. JK memastikan lahan seluas 164.151 meter persegi miliknya dibeli dari ahli waris keturunan Raja Goa sekitar 3 dekade silam. 35 tahun lalu saya sendiri beli, tidak pernah bermasalah. Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD. Itulah yang dikatakan oleh seorang Yusuf Kalla. Oleh manajemen PT GMTD yang irit bicara usai kunjungan Yusuf Kalla dengan statement bahwa maafkan dengan ada tanggapan ujar public relation pada manajer PT GMTD TBK Anggraini. Dan JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia memastikan gugatan yang dilayangkan GMTD tidak berkaitan dengan PT Haji Kalla. Pihaknya memiliki bukti kepemilikan sah berupa surat dan sertifikat resmi. JK tentu siap melawan bila hak kepemilikan lahan tersebut terus diganggu. JK bahkan menduga objek gugatan dimenangkan GMTD bukan di atas lahan miliknya. Dalam peninjauan itu, JK didampingi CEO PT Haji Kalla, Solihin Yusuf Kalla, dan Direktur Finance dan Legal Kalla Group Imelda Yusuf Kalla. Setibanya di lokasi, JK meninjau area dalam proses penimbunan dan menyempatkan menyapa para penjaga lahan, kemudian mempertahankan hak milik. Harta itu syahid. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf Kalla sambil berkacak pinggang. Tentu ia mengingatkan bahwa lahan itu dulunya masuk wilayah Goa sebelum akhirnya menjadi bagian dari wilayah administratif Kota Makassar. Lahan di seberang Trans Studio Mall Makassar kini tengah dalam tahap pematangan untuk proyek pembangunan properti terintegrasi PT Haji Kalla. Tentu namun dalam proses tersebut sempat diwarnai bentrok antar kelompok massa pada Sabtu 18 Oktober 2025 malam, tentu mengakibatkan 3 orang luka terkena anak panah. Nah, kemudian tentu tidak berhenti sampai sana saja. Ada bukti kepemilikan yang kemudian sudah dinyatakan oleh kuasa hukum PT Haji Kalla atas nama Asistika. Ia menegaskan lahan proyek properti milik kliennya yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, merupakan lahan dengan status hukum sah yang dimiliki berdasarkan 4 sertifikat hak guna bangunan dan dokumen pengalihan hak resmi. Disampaikan Asistika dalam konferensi pers di Wisma Kalla Jalan Dr. Ratulangi, Makassar pada Kamis 30 Oktober 2025. Asistika sendiri mengungkapkan bahwa sejak dimulainya aktivitas pematangan lahan, kliennya kerap mendapat gangguan dari kelompok massa yang diduga berasal dari pihak PT GMTD TBK afiliasi Grup Lipo. Nah, tentu pada saat adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran, tentu yang dimulai pada 27 September 2025, klien kami mengalami banyak gangguan fisik dari pihak tertentu. Intinya lah yang dikatakan oleh seorang Aziz. Nah, yang kemudian pihak-pihak tersebut diketahui diduga dilakukan dari PT GMTD TBK, afiliasi Grup Lipo yang juga melakukan klaim atas tanah tersebut. Aziz juga menjelaskan bahwa dasar kepemilikan PT Haji Kalla atas lahan tersebut bersumber dari 4 sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Makassar pada 8 Juli 1996. 4 bidang tanah tersebut masing-masing diuraikan dalam Sertifikat HGB nomor 695 Macini Sombala, surat ukur tanggal 4 November 1993 seluas 41.521 meter persegi tercatat atas nama PT Haji Kalla. Kemudian disusul dengan sertifikat HGB nomor 696 Macini Sombala, surat ukur tanggal 4 November 1993 seluas
38.549 meter persegi. Kemudian dilanjut pada nomor 697, surat ukur tanggal 4 November masih dengan di tahun yang sama, 1993, seluas 14.565 meter persegi. Dan terakhir, sertifikat HGB nomor 698, Masinis Ombala, surat ukur tanggal 4 November 1993, seluas 40.290 meter persegi, tercatat atas nama PT Haji Kala. Tentu dari total adanya 4 surat atau sertifikat HGB ini, keseluruhannya 4 bidang tersebut mencapai di angka 134.925 meter persegi. Dan selain itu, PT Haji Kala juga sudah memiliki akta pengalihan hak atas tanah nomor 37 tertanggal pada 10 Maret 2008 seluas 29.199 meter persegi. Lebih lanjutnya, tentu Haji Kala dan GMTD saling klaim, di mana PT Goa Makassar Tourism Development Tbk, GMTD dan PT Haji Kala bersitegang soal lahan seluas 164.151 meter persegi di kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Tentu keduanya sama-sama mengklaim milik dasar hukum yang sah atas tanah tersebut. Nah, maka dari itu PT Haji Kala tentu menegaskan lahan itu dibeli Jusuf Kala dari ahli waris Raja Goa 3 dekade silam. Sementara itu GMTD telah melaksanakan eksekusi lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 21 X 2012 PN Makassar Jo nomor 228 PDTG 2000 dengan kekuatan hukum tetap. Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar dipimpin Panitera dan Juru Sita PN Makassar dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar dan Kodim 1408 Makassar. Menurut manajemen GMTD, langkah eksekusi ini tahap akhir dari proses hukum panjang yang dimulai sejak tahun 2000. Saat itu, GMTD mengajukan gugatan atas penguasaan lahan yang dinilai dilakukan secara melawan hukum oleh pihak lain. Setelah melalui proses peradilan yang sah, pengadilan menetapkan lahan tersebut sebagai milik sah PT GMTD. Oleh Presiden Direktur PT GMTD Ali Said bersyukur atas tuntasnya proses hukum tersebut. Tentu dengan statement bahwa pelaksanaan eksekusi hari ini menandai berakhirnya sengketa panjang dan menjadi bukti nyata kepastian hukum di Indonesia. Ini disampaikan secara tertulis dalam keterangannya pada 3 November 2025. Sehari setelah eksekusi dilakukan, Jusuf Kala meninjau lahan tersebut. Tentu ia didampingi CEO Kala Group, Solihin Jusuf Kala, dan juga didampingi oleh Direktur Finance and Legal Kala Group, Imelda Jusuf Kala. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, bagaimana kemudian konten yang juga mendukung dengan headline utama kita hari ini tentu juga sudah tersebar di sosial media ataupun juga di media pemberitaan manapun untuk video yang kemudian kehadiran dari Jusuf Kala langsung datang ke lahan yang ada di seberang Trans Studio Mall Makassar. Lebih lanjutnya ada informasi lain seperti karir politik Kamrianto yang berada di ujung tanduk. Ini datangnya dari Kabupaten Sinjai, di mana karir politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai atas nama Kamrianto yang berusia 31 tahun berada di ujung tanduk. Selain ditetapkan tersangka pembakar mobil Ketua OKK Demokrat Sinjai Iskandar, Kamrianto juga positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urin bersama rekannya Sufriyadi yang berusia 35 tahun. Kini politisi Partai Amanat Nasional ditahan di sel tahanan Polres Sinjai bersama rekannya. Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Pansulsel menegaskan tidak akan mentoleransi tindakan yang dilakukan kadernya itu. Ketua Harian Pansulsel Andi Edi Manaf menyerahkan sepenuhnya proses hukum Kamrianto kepada kepolisian. Wakil Bupati Bulukumba ini meminta penyidik Reskrim Polres Sinjai bertindak tegas tanpa pandang bulu. Lebih lanjut bahwa menurut DPW Pansulsel akan mengambil langkah disipliner sesuai mekanisme dan aturan organisasi. Peristiwa pembakaran terjadi pada Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul 3:38 waktu Indonesia Tengah. Mobil Toyota Fortuner hitam dengan nopol DD227UL milik korban terbakar di halaman rumahnya di Lapamas 3, Kecamatan Sinjai Utara. Korban yang baru tiba di rumah pukul 2.00 WITA sempat terbangun karena mendengar ledakan. Saksi keluarga melihat api sudah membakar bagian depan mobil. Kejadian itu dilaporkan ke polisi. Kemudian ada 5 kontroversi Kamrianto, di mana nama Kamrianto, seorang anggota DPRD Sinjai dari Partai Amanat Nasional, menjadi sorotan publik.
Kasus yang kemudian soal atau menjadi tersangka pembakaran mobil milik kader Partai Demokrat ini menambah panjang daftar kontroversi yang melekat pada dirinya selama menjabat sebagai wakil rakyat di bumi Pandrita kita. Berikut 5 kontroversi Kamprianto yang pernah kemudian mencuri perhatian publik di Sinjai. Yang pertama adalah tersangka pembakaran mobil. Kejadiannya ini pada Oktober 2025. Kemudian kedua adalah terjerat kasus narkoba, di mana sebelum terjerat kasus pembakaran, Kamprianto juga pernah berurusan dengan hukum akibat kasus narkoba. Ia ditangkap Polda Sulsel di Makassar karena diduga hendak mengonsumsi sabu bersama rekannya. Dalam kasus tersebut, Kamprianto ditetapkan tersangka pengguna dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi. Akibat ulahnya, DPD Partai Amanat Nasional Sinjai sempat mencoret namanya dari daftar bakal calon legislatif untuk pemilu berikutnya. Ketiga, merokok saat rapat DPRD. Perilaku Kamprianto sempat menuai kecaman setelah terekam merokok di ruang rapat kerja DPRD Sinjai pada Jumat 31 Januari 2025. Keempat, lapor istri karena dugaan selingkuh, di mana kontroversi lain datang dari ranah pribadi. Pada Oktober 2025, Kamprianto melapor istrinya berinisial DA dan seorang pria berinisial SH, tak lain kerabat dekatnya ke Polres Sinjai karena dugaan perselingkuhan. Peristiwa itu terjadi di BTN Tangkamas, Kecamatan Sinjai Utara. Namun dari hasil pemeriksaan, DA dan SH membantah tuduhan tersebut. Yang kelima adalah drama rumah tangga di media sosial. Tak berhenti di laporan polisi, konflik rumah tangga Kamprianto juga merembet ke media sosial, di mana akun Facebook @Dina Ayu Mustika milik sang istri mengunggah serangkaian status membantah tuduhan suaminya sekaligus membongkar sisi gelap kehidupan pribadi Kamprianto. Dalam unggahannya, DA menulis, "Dia tidak dapati saya di dalam kamar, ini akalan demi kepentingan pribadinya." Ia juga menuding Kamprianto sering bermain perempuan dan kerap meminta istrinya menutupi aib rumah tangga demi menjaga nama baik jabatan. Terakhir dari halaman utama Tribuners ada Ketua IK UNM yang menyatakan bahwa Profesor Karta belum tentu salah. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar, Nurdin Halid, menilai Rektor UNM nonaktif Profesor Karta Jayadi belum tentu bersalah. Dikatakan dengannya bahwa semua dinonaktifkan selama proses berjalan bukan berarti diberhentikan sebagai rektor. Kita harus menghormati proses, ujarnya pada Rabu 5 November 2025. Nah, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus ini. NH mengimbau seluruh sivitas akademika UNM tetap tenang dan fokus menjalankan aktivitas seperti biasanya. Beranjak ke halaman berikutnya, Tribuners, pada halaman 3 edisi hari ini tentu ada rubrik gebrakan sang pemimpin di tahun 2025. Ada informasi terbaru tentunya datang dari sekolah rusak berat jadi prioritas, datangnya dari Kota Makassar, kemudian ada juga subheadline lainnya, yakni atap SMK Negeri 2 Makassar yang nyaris roboh. Informasi lainnya seperti Bupati Takalar yang resmikan koperasi Bonto Kanang dan warga Lamasi gotong royong bangun rumah Suryadi. Kita beranjak ke informasi pertama dari halaman ini, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah target program revitalisasi sekolah di Sulawesi Selatan rampung pada 15 Desember 2025. Sementara itu, tahap lanjutan program revitalisasi akan difokuskan pada sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat pada tahun 2026 mendatang. Disampaikan Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq saat meninjau SMK Negeri 2 Makassar pada Selasa 4 November 2025 kemarin. Tentu penjelasannya bahwa revitalisasi sekolah bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat mutu dan kultur pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tentu ia menambahkan Kemendikdasmen tengah mempertimbangkan pelaksanaan program revitalisasi tahap berikutnya pada tahun 2026. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat yang membutuhkan perbaikan infrastruktur mendesak. Nah, menurutnya setiap pengajuan revitalisasi akan melalui proses asesmen oleh tim ahli dan konsultan independen untuk menilai kebutuhan ruang belajar dan besaran anggaran yang diperlukan. Maka dari itu, subheadline berikutnya adalah atap SMK Negeri 2 Makassar yang nyaris roboh. Oleh pelaksana tugas Kepala SMK Negeri 2 Makassar, Mansyur, ia berharap sekolah dipimpinnya bisa menjadi prioritas penerima bantuan revitalisasi pada 2026 mendatang.
Ia menyebut kondisi bangunan di SMK Negeri 2 Makassar saat ini sudah tergolong rusak berat. Beberapa bagian struktur, termasuk kuda-kuda atap, nyaris roboh membahayakan aktivitas belajar. Dengan statement atau juga ungkapan yang dikatakannya, bahkan ada bagian atap yang bocor hingga air merembes ke lantai 2 dan menetes sampai ke lantai 1. Tentu kondisi ini jelas memprihatinkan. Dan SMK Negeri 2 Makassar disebut layak menjadi prioritas karena merupakan salah satu sekolah kejuruan terbesar dan tertua di Kota Makassar. Kita beranjak ke Kabupaten Takalar, di mana Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye meresmikan Koperasi Desa Merah Putih Bonto Kanang, Kecamatan Galesong Selatan, Selasa 4 November 2025. Tentu lengkap dengan dokumentasi yang kami tayangkan juga di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, di mana 4 fasilitas desa yang diresmikan. Tentu pertama adalah Koperasi Desa Merah Putih, dengan tujuan tentu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Kedua, pojok internet desa atau Poindes, akses digital dan literasi internet. Ketiga, pos bantuan hukum atau Posbakum, dengan tujuan layanan konsultasi dan advokasi hukum warga. Yang keempat adalah Aula Kantor Desa Bonto Kanang sebagai ruang pertemuan dan kegiatan masyarakat. Nah, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa, sekaligus mendorong kemandirian warga melalui kegiatan usaha berbasis gotong royong. Peresmian koperasi tersebut bagian dari rangkaian kegiatan Daeng Manye di Desa Bonto Kanang. Nah, selain koperasi Bonto Kanang, Daeng Manye juga meresmikan 3 fasilitas publik lainnya, yakni sekali lagi ada pojok internet desa, ruang pos bantuan hukum, dan aula kantor desa Bonto Kanang. Tentu sejak pagi, suasana desa tampak semarak. Sekira 300 warga memadati halaman kantor desa sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah untuk menyambut kehadiran atau juga kedatangan sang bupati. Terakhir dari halaman ini adalah warga Lamasi yang gotong royong bangun rumah Suryadi, datangnya dari Kabupaten Luwu, di mana warga Sukarejo, Desa Lamasi, Kabupaten Luwu bergotong royong membangun rumah baru untuk Suryadi. Rumahnya roboh akibat angin kencang pada Minggu 2 November lalu. Bangunan kayu milik Suryadi rata dengan tanah setelah diterjang hujan disertai angin. Melihat kondisi itu, warga setempat berinisiatif mengumpulkan dana dan tenaga untuk membantu. Camat Lamasi atas nama Ucok mengatakan antusiasme warga sangat tinggi. Sejak pagi, warga mulai mendirikan tiang rumah, sementara ibu-ibu menyiapkan makanan bagi para pekerja. Ia menyebut dana sekira 30 juta terkumpul dari swadaya warga untuk membeli bahan bangunan, dikoordinir oleh Kepala Dusun Suhardi. Tentu, Kepala BPBD Luwu Andi Baso Tenriesa menyatakan bahwa bersama Dinas Perkim telah meninjau lokasi untuk pelaporan. Ditutup dengan informasi dari halaman 9 Tribuners pada edisi hari ini ada rubrik Tribun Makassar. Hadir informasi dari kemudian ada sub lintas, kemudian kado hari ulang tahun ke-418, pemerintah kota hadirkan MCH Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan masjid harus bersih, terbuka dan jadi pusat peradaban umat, dan kemudian ditutup dengan Wakil Wali Kota Makassar yang menyatakan bahwa literasi digital fondasi ekonomi kita. Pertama adalah eksistensi Makassar Creative Hub yang digagas pemerintah kota Makassar menunjukkan perkembangan signifikan. Sebagai wadah pengembangan minat dan bakat anak muda, MCH hadirkan kantor baru yang berada di Jalan Nusantara sebelum pintu gerbang Pelabuhan Makassar. Gedung baru ini kerjasama strategis dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kota dengan LMAN 7 November yang bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar. MOU rencananya dihadiri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, Direktur Makassar Creative Hub Muhammad Sabik, ia mengatakan bahwa MOU menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Makassar Creative Hub untuk dikenal luas. Dengan hadirnya MCH Nusantara, pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam memperluas akses dan peluang bagi generasi muda kreatif, sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai kota kolaboratif dan pusat ekonomi kreatif di Indonesia Timur. Tentu kita lanjutkan juga dengan Wali Kota Makassar yang menekankan pentingnya standarisasi tata kelola masjid sebagai upaya mewujudkan masjid yang bersih, terbuka, dan berdaya saing.
Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban dan ruang interaksi sosial masyarakat. Nah, sebanyak 3.000 peserta terdiri atas pengurus masjid, remaja masjid, dan majelis taklim ikuti rangkaian pembinaan selama 10 hari. Maka dari itu Munafri menekankan pentingnya keseragaman standar pengelolaan masjid di Kota Makassar. Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan masjid sebagai ruang pembinaan keumatan yang ramah terhadap anak-anak dan jamaah. Maka dari itu ia juga meminta pengurus tidak melarang anak-anak bermain di masjid selama tetap terarah. Munafri tentu mengapresiasi kerja keras seluruh pengurus masjid yang telah mengikuti pelatihan dan ia berencana akan menggelar lomba kebersihan dan keaktifan masjid di tahun depan. Ditutup dengan Wakil Wali Kota Makassar, Tribuners, yang kemudian menegaskan bahwa literasi digital merupakan pondasi utama dalam membangun ekonomi yang tangguh dan berdaya saing di era modern. Itu disampaikan Alia saat menerima audiensi Jaringan Media Cyber Indonesia, pengurus daerah Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar pada Rabu 5 November kemarin. Menurutnya, media cyber berperan besar mendorong literasi digital, mengembangkan UMKM, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan. Pemerintah kota akan terus membuka ruang kolaborasi untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Nah, saat ini terdapat 40 media cyber di Makassar dan total 70 media yang bernaung di bawah JMSI di Sulawesi Selatan. Tentu keberadaan JMSI dinilai strategis dalam mendukung ekosistem pers digital yang kredibel serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Tentu Alia juga menilai tema-tema tersebut atau juga mungkin program-program tersebut tentu sangat relevan dengan kebutuhan daerah, di mana pemberdayaan perempuan dan transformasi digital merupakan dua fokus penting dalam agenda pembangunan ekonomi di Kota Makassar. Informasi tadi dari rubrik Tribun Makassar sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur. Dan jangan lupa update terus informasi lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorena Jiretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN WIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.